Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Pramudia Wisnu Suprobo. Dan di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang mungkin sudah familiar bagi teman-teman semua. Materi terkait dengan sastra. Itu adalah materi teks cerita pendek atau biasa disingkat dengan teks cerpen. Pasti di sini kalian sudah tahu kan apa itu teks cerpen, bagaimana cara membuatnya, unsur intrinsik, ciri-ciri, unsur ekstrinsik, dan semua hal yang berkaitan dengan teks cerita pendek. Teks cerita pendek itu sudah mulai dipelajari sejak mungkin itu di bangku sekolah dasar, sudah mulai sedikit menyinggol apa itu teks cerita pendek. Nah, apalagi naik ke bangku jenjang SMP itu lebih rinci lagi, dan jenjang SMA atau SMK di situ sudah pasti biasanya ada tugas luaran, yaitu membuat teks cerita pendek berdasarkan kehidupan masing-masing atau berkaitan dengan alam, dunia pendidikan, persahabatan, dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke dalam materinya ya teman-teman. Teks cerita pendek. Nah, teks cerita pendek itu memiliki pengertian. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah prosa fiksi atau karya sastra yang memiliki sifat fiktif atau tidak nyata dan mengisahkan suatu permasalahan. Nah, pada umumnya teks cerita pendek itu mengisahkan sebuah permasalahan, satu permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama. Nah, dalam penyusunan cerpen harus kurang dari 10.000 kata. Jadi teman-teman, cerpen itu tidak boleh lebih dari 10.000 kata ya. Karena cerpen itu biasanya habis dibaca atau selesai kita baca dalam satu kali duduk. Selanjutnya ada ciri-ciri dari cerita pendek. Nah, secara umum, ciri-ciri cerita pendek yaitu bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Jadi cerita pendek itu merupakan sebuah karangan dari penulis yang diragukan kebenarannya. Meskipun itu terinspirasi dari kisah nyata, tapi kan hal tersebut tidak membuat cerita itu menjadi dipercaya kebenarannya kan. Jadi masih diragukan kebenarannya sehingga disebut cerita fiktif. Selanjutnya adalah tersusun maksimal atau tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Selanjutnya selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, maksud selesai dibaca dalam sekali duduk ini, ketika kita membaca sebuah cerita pendek itu biasanya tidak perlu berhari-hari. Kita sekali baca satu cerita pendek biasanya langsung selesai, karena tidak mungkin lebih dari 15 menit. Biasanya ya paling-paling 10 sampai 15 menit cerita pendek sudah selesai. Selanjutnya, biasanya dalam sebuah cerita pendek teman-teman itu terinspirasi dari peristiwa sehari-hari yang terjadi pada penulis. Nah, peristiwa tersebut menjadikan penulis memiliki sebuah inspirasi untuk menciptakan sebuah karya sastra. Yang terakhir, cerita pendek itu pasti memiliki pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh para penulis untuk membaca. Dan pesan moral dalam cerita pendek itu biasanya bersifat tersirat maupun tersurat.
Selanjutnya ada unsur-unsur dalam cerita pendek. Nah, teman-teman pasti ingat kan unsur cerita pendek ada berapa? Ya, benar. Unsur cerita pendek ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, teman-teman, unsur intrinsik sendiri adalah elemen atau bagian yang terdapat dalam cerita pendek yang menjadi pembentuk untuk membangun cerita itu dari dalam. Nah, unsur ini mencakup beberapa komponen yang bekerja sama untuk menciptakan keseluruhan cerita yang koheren dan bermakna. Jadi unsur intrinsik itu unsur pembangun cerita pendek dari dalam cerita pendek tersebut. Misalnya ada tema, alur atau plot, latar atau setting. Yang keempat, tokoh dan watak tokoh atau penokohan. Yang keenam ada amanat. Maksud saya yang kelima ada amanat, maaf. Yang keenam itu ada sudut pandang. Nah, teman-teman sendiri sudah tahu belum apa pengertian dari unsur intrinsik tersebut? Nah, pengertiannya yang pertama itu tema. Tema itu ide pokok. Pokok dari cerita. Ide dasar fondasi yang mendasari terbentuknya cerita tersebut. Contoh dari tema itu kan dasarnya kan itu ada persahabatan, pendidikan, kesenian, apalagi mistis, horor. Jadi tema-tema tersebut menjadi dasar cikal bakal awal dari tersusunnya sebuah cerita. Sebelum membuat cerita kita harus menentukan tema paling awal. Kita mau menyusun cerpen ke arah mana, itu pasti ada temanya. Yang kedua teman-teman, alur atau plot. Alur atau plot itu memiliki pengertian urutan peristiwa atau jalan cerita. Terdapat 3 alur plot. Alur maju, yaitu linier. Alur mundur, itu alur kita menceritakan kilas balik dari masa lalu kita. Dan alur campuran. Tapi dalam cerpen, alur campuran tersebut sangat jarang digunakan karena akan membuat cerita terbelit-belit dan terkesan lebih lama. Nah, beberapa tahapan alur dalam cerita pendek sebagai berikut. Orientasi yang pertama atau pengenalan tokoh, pengenalan situasi cerita, dan pengenalan dari cerita tersebut, jalan cerita. Nah, yang kedua itu ada konflik. Karena terdapat konflik, maka selanjutnya ada klimaks atau puncak dari konflik tersebut. Jadi jika konflik di sini mulai muncul konflik kan di bawah, nah di puncak ini di sini itu ada puncak dari konflik tersebut. Jadi itu bisa dikatakan masalahnya yang membesar, meledak. Nah setelah konflik turun itu ada resolusi. Resolusi adalah penyelesaian konflik. Nah, akhirnya kalau masalahnya sudah selesai, penutup, koda, biasa disebut koda. Nah, tapi koda itu biasanya adalah penyampaian amanat atau penyampaian pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca secara mungkin ya tersurat maupun tersirat. Tapi penggunaan koda itu bisa digunakan atau boleh juga tidak digunakan. Yang selanjutnya adalah latar atau setting yang terdiri dari waktu, tempat, dan suasana. Jadi latar setting itu menyusun di mana tempat kejadian cerita tersebut, kapan waktunya, dan suasananya itu bagaimana. Yang keempat adalah tokoh dan penokohan, yaitu tokoh dan karakternya bagaimana. Dan terdapat 3 tokoh dalam cerita pendek: antagonis, protagonis, dan tritagonis. Selanjutnya adalah amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca.
Yang kedelapan, sudut pandang. Cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerita pendek. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama sendiri ada dua macam, yaitu pelaku utama, contohnya adalah aku sebagai tokoh utama. Yang kedua, pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga dibagi menjadi dua macam juga, yang itu serba tahu dan pengamat. Nah, serba tahu itu tokoh dia menjadi tokoh utama, sementara pengamat tokoh dia menceritakan orang lain. Selanjutnya teman-teman, ada unsur ekstrinsik. Dalam unsur ekstrinsik pada cerita pendek biasanya itu kita sebut unsur ekstrinsik itu pengaruh luar yang mempengaruhi penulis untuk menyusun sebuah cerita. Nah, pengertiannya sendiri yaitu elemen-elemen yang berasal dari luar cerita tetapi mempengaruhi atau membentuk cerita tersebut. Unsur ini melibatkan latar belakang penulis, kondisi sosial, budaya, dan sejarah saat cerita ditulis. Serta mungkin ya teman-teman, banyak faktor lain juga yang berada di luar struktur cerita itu sendiri. Salah satunya adalah nilai-nilai sosial, religi, kebudayaan, moral, latar belakang kehidupan, kondisi zaman saat karya diciptakan, tingkat pendidikan, profesi atau pekerjaan, dan status ekonomi psikologis pengarang. Nah, nilai-nilai pada cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen merujuk pada pesan moral, etika, pelajaran hidup yang dapat diambil cerita tersebut. Nilai-nilai ini seringkali disampaikan secara implisit melalui alur karakter, dialog, dan konflik dalam cerita. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tentang materi teks cerita pendek ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya berharap kita dapat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.